warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama untuk mata pelajaran perbankan dasar dengan materi sejarah perbankan di dunia dan di Indonesia. Untuk materi sejarah perbankan di dunia dan Indonesia, begitu sangat panjang proses yang dilaluinya. Disimak baik-baik. Sebelum melangkah ke materi selanjutnya, ini ada pertanyaan, gimana sih sejarah perbankan itu? Sejarah perbankan begitu sangat panjang. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, perbankan itu apa? Mungkin di antara kalian sudah mengetahui bahwa perbankan itu adalah tempat untuk menyimpan uang. Benar. Namun bukan hanya itu, hal ini dikarenakan karena kegiatannya selain menghimpun dana, juga menyalurkan dana. Nah, itu yang disebut dengan perbankan. Selanjutnya, kita masuk di sejarah perbankan dunia. Nah, sejarah perbankan dunia ini sangatlah panjang. Mulai dari sejarahnya, kapan tercipta perbankan, kemudian sistemnya yang digunakan, kemudian apa kaitannya dengan Bank Dunia, dan selanjutnya International Monetary Fund atau dikenal dengan IMF. Sejarah. Kata bank berasal dari bahasa Italia banchi atau banca yang berarti bangku. Nah, ini adalah gambar usaha perbankan di zaman Babilonia. Diperhatikan. Kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Abad 18 sebelum Masehi atau masa penyimpanan di rumah ibadah. Jadi rumah ibadah itu sebagai tempat yang paling aman untuk menyimpan kekayaan, emas, koin, dari resiko perampokan dan pencurian. Abad 4 sebelum Masehi, masa lembaga keuangan Yunani dan Roma. Lembaga keuangan di Yunani dan Roma mulai diperkenalkan sistem pembayaran dan transaksi perdagangan. Selanjutnya abad 12 sampai 14 setelah Masehi, pekerjaan perbankan Eropa. Kerjaan perbankan di Eropa, Bariam Perusi Bengkarlom. Kemudian double entry bookkeeping, kemampuan bisnis orang Italia semakin maju pesat dengan penemuan pembukuan yang disebut sebagai double entry bookkeeping. Selanjutnya Bank of Genoa, Bank Valencia, dan Bank of Barcelona. Itu semua adalah bank-bank yang ada di daratan Eropa. Selanjutnya abad 15 sampai 16 yang dikenal dengan dinasti Figure. Akhir Medici Ban, pada awal abad ke-15, keluarga Medici adalah dinasti perbankan terbesar di Eropa. Mereka memiliki Medici Ban,
tetapi perannya sebagai bank yang tersebar telah diambil alih oleh kekuasaan keluarga Jerman yang disebut sebagai Panzers. Selanjutnya, abad ke-16, mulai cek diperkenalkan. Cek itu bernama Benz de la Fianza, bertujuan untuk mengatasi fungsi-fungsi penting perbankan yang salah satunya adalah untuk menciptakan alat pembayaran yang sangat penting berupa surat-surat berharga seperti bukti simpanan nasabah. Di situ mulai mengenalkan alat pembayaran saling koin. Di situ juga dikenalkan yang namanya wesel, cek, dan giro. Wesel, cek, giro itu termasuk seperti kertas ya, nota atau kwitansi. Selanjutnya pada abad 17 sampai 18 kebangkitan bank-bank nasional. Nah, di situ ada pembentukan bank nasional, pesat perkembangan bank dan alat pembayaran, pembayaran negara oleh bank, dan First United Bank atau USA. Selanjutnya, abad 19 sampai 20 atau dikenal dengan kerjasama internasional. Nah, di sini perbankan mulai dikenal di kalangan antar negara. Mulai terjalin kerjasama internasional, pembentukan bank modern, dan sistem perbankan berbasis teknologi. Jadi sudah mulai masuk area modern. Selanjutnya, sistem perbankan dunia, yaitu Bank Dunia dan International Monetary Fund atau IMF. Bank Dunia, ada yang tahu Bank Dunia? Nah, pada tahun 1944, lahir lembaga keuangan global yang berada di bawah naungan PBB dan diistilahkan sebagai spesialis agensi. Bank Dunia dibentuk hasil dari konferensi Bretton Woods di Amerika Serikat. Tujuan dibentuknya Bank Dunia untuk mengatur keuangan dunia pasca PD2 dan membantu negara-negara korban perang membangun kembali perekonomiannya. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara non-Eropa untuk membiayai proyek yang menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Selanjutnya, pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1980, pinjaman Bank Dunia diberikan kepada negara-negara dunia ketiga dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Pada era ini, pinjaman negara ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya. Kita melangkah ke International Monetary Fund atau IMF. Di mana IMF ini dimulai pada tahun 22 Juli 1944 sampai dengan tahun 2004. IMF bersama bank untuk penyelesaian internasional dan Bank Dunia, sering pula disebut sebagai institusi Ral Enensui. Ketiga institusi ini menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir semua negara-negara yang memiliki ekonomi pasar. Kita akan rincikan tahap demi tahap bagaimana terbentuknya IMF, yaitu mulai 22 Juli 1944. Akibat dari Great Depression, 44 negara mengadakan pertemuan di kota Bretton Woods, Amerika Serikat, membahas kerjasama ekonomi internasional yang akan dibangun setelah Perang Dunia II guna menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama Great Depression. Pertemuan ini melahirkan Bretton Woods Agreements yang membangun IMF dan The International Bank for Reconstruction and Development atau dalam kurung World Bank. Selanjutnya pada tanggal 27 September 1945 terbentuklah organisasi yang namanya IMF. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1945 perjanjian IMF berlaku. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1947, nah di situ mulai mengoperasikan finansial ya atau keuangan.
Dan selanjutnya pada tahun 2004, anggota IMF bertambah dari 29 negara menjadi 184 negara. Lembaga ini berawal ketika PBB mensponsori konferensi keuangan dan moneter di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli 1944. Nah, negara kita, Indonesia juga sudah masuk menjadi anggota dari IMF. Selanjutnya kita melangkah ke sejarah perbankan di Indonesia. Nah, sejarah perbankan Indonesia begitu sangat panjang, mulai dari zaman sebelum kemerdekaan sampai dengan masa reformasi sistem perbankan sampai sekarang ini. Nah, kita ulas sejarahnya. Yang pertama, sebelum kemerdekaan, untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Nusantara, pada 1746 didirikan Dewan van Linen. Dejapaskiban merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal bank sentral Indonesia. Oleh pemerintah Hindia Belanda diberi monopoli untuk mengeluarkan uang dan disebut sebagai bank sirkulasi atau bank of issue. Mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas, mendiskontrol wesel, surat hutang jangka pendek, dan obligasi negara, kasir pemerintah menyimpang dan menguasai dana-dana devisa pusat clearing sejak tahun 1909. Meskipun menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi, tetapi tugas sebagai bank umum pun tetap dijalaninya, sehingga turut bersaing dengan bank-bank lain. Selanjutnya, sifat dualistis berulang kali menimbulkan berbagai kritik, yaitu pertama, dengan bunga yang lebih rendah daripada bank-bank lain, maka Dejapaskiban dapat dengan mudah menarik nasabah yang terbaik. Dua, persaingan oleh suatu badan Dejapaskiban yang karena tugasnya dapat memiliki data bank-bank lain, sehingga dianggap tidak wajar. Dilakukan nasionalisasi Dejapaskiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi Dejapaskiban. Undang-undang tersebut disahkan tanggal 6 Desember 1951. Selanjutnya, pada awal kemerdekaan dan Orde Lama. Nah, pada awal Orde Lama, Dejapaskiban berdasarkan situasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa angin segar bagi bangsa Indonesia untuk menggerakkan roda perbankan dengan melakukan nasionalisasi terhadap perbankan-perbankan yang ada. Bank-bank Belanda dan bank-bank asing muncul kembali dan lembaga-lembaga perbankan lainnya. Izin pembukaan bank Belanda di wilayah Indonesia. Nah, pada tanggal 2 Januari 1946 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, bank-bank Belanda pun kembali beroperasi di beberapa wilayah Indonesia. Dejapaski tahun 1953, Dejapaskiban meskipun telah dinasionalisasi, kedudukannya masih berbadan hukum sebagai perseroan terbatas, jadi masih belum leluasa dan menerapkan kebijakan moneter. Berfungsi lagi sebagai bank sentral meskipun berkedudukan sebagai badan usaha swasta dan sebagian sahamnya ada di tangan asing. Nasionalisasi Dejapaskiban melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Selanjutnya Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dan yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. BRI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Rempile pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat atau disingkat BRIS. Selanjutnya BTKM atau Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah Bank BRI terbit, maka selanjutnya yang terbentuk adalah Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Di sini kalian bisa melihat prosesnya mulai dari terbitnya Perpu atau Peraturan Pemerintah Umum Nomor 41 Tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan.
peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan, dan Netherlands Maatskappij atau disingkat NHM, ya. Jadi dileburkan. Kemudian selanjutnya penetapan Presiden nomor 9 tahun 1965 BKTM diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Selanjutnya Perpres nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural. Sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor Impor atau Eksim. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya Bank BNI. Untuk mempersiapkan pembentukannya, pemerintah memberikan surat kuasa kepada Bank RM Margono Jojo Hadikusumo sebagai langkah pertama. Pada tanggal 9 Oktober 1945 didirikan Yayasan Pusat Bank Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1946 didirikan Bank Sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Nah, itulah asal mula terbentuknya Bank Negara Indonesia. Selanjutnya, dalam konferensi Meja Bundar tahun 1949, pemerintah Indonesia dan Belanda memutuskan untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia dari Bank Sentral menjadi Bank Umum. Bank BNI mulai mengarahkan usahanya untuk pembangunan ekonomi, sedangkan Bank Indonesia yang pada waktunya itu bernama Dejapaskiban ditunjuk menjadi Bank Sentral. Selanjutnya, nasionalisasi bank milik Belanda. Nah, melalui juga beberapa tahap dari tahun ke tahun, kita lihat. Pada tahun 1959 sampai 1960, nasionalisasi beberapa bank Belanda yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 86 1958 di tahun 1959 hingga 1960, seperti National Handelsbank NH menjadi Bank Umum Negara, Eskomtoben menjadi Bank Dagang Negara, dan Netherlands Handelsmaatschappij menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Nasionalisasi bank-bank Belanda yang merupakan bank devisa dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian cadangan devisa negara. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, pemerintah menutup beberapa bank asing, bukan Belanda, yaitu Overseas Chinese Banking Corporation, Bank of China, serta Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1959. Selanjutnya pada tahun 1958, 3 November, kegiatan nasionalisasi bank-bank Belanda dimulai dengan penghentian segala kegiatan lalu lintas luar negeri nasional Handelsbank. NHB tidak diperkenankan untuk membuat transaksi baru dan hanya diperkenankan untuk melanjutkan proses transaksi luar negeri yang sebelumnya telah atau masih dijalankan sebelum tanggal 5 November 1958. Selanjutnya pada tahun 1956, 20 April, NHB mewajibkan bank koresponden di luar negeri memindahbukukan semua valuta asing atas namanya kepada rekening dana devisa milik negara. Manajemen NHB diserahkan kepada BPBB, Wakil Angkatan Darat, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan, disahkan melalui pengumuman Menteri Keuangan dan Surat Keputusan KSAD nomor KPTS MP 080-1957 tanggal 8 Desember 1957 dan BPBB Pusat pada tanggal 20 April 1959 dan kemudian dinasionalisasi pada tanggal 10 Agustus tahun 1959. Selanjutnya pada tahun 1958 pada tanggal 18 November, seluruh aset NHB dialihkan ke Bank Umum Negara. Anggaran dasar Eskom
Eskom-Toben diubah melalui rapat umum pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Eskom-Toban di Jakarta, yang semuanya WNI asli. Diberi kekuasaan lebih atas Dewan Pengawas pemimpin cabang dari kantor-kantor Eskom-Toban di luar negeri. Saham-saham PT Eskom-Toben yang telah dikeluarkan atas unjuk harus diubah menjadi atas nama. Kemudian selanjutnya pada tahun 1953 dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Ketentuan tentang pengawasan bank telah melakukan penelitian dan pengkajian atas ketentuan serupa yang berlaku di berbagai negara, terutama negeri Belanda. Selanjutnya pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 1 Januari, dinyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 untuk mengatur pengawasan atas kredit di Indonesia dan meminimalisir bertambahnya bank swasta. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang pengawasan terhadap semua bank umum dan bank tabungan yang beroperasi di Indonesia oleh Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas bank dan guna kepentingan pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat. Selanjutnya, pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965, ada penetapan Sanering. Sanering ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, atau reorganisasi. Sedangkan menurut konteks ilmu moneter, Sanering adalah pemotongan nilai uang tanpa mengurangi nilai harga, sehingga daya beli masyarakat menurun. Selanjutnya pada tahun 1959, pada tanggal 25 Agustus, pemerintah melancarkan kebijakan Sanering dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Umum Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 1959. Pelaksanaan kebijakan tersebut mengakibatkan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas, sehingga segera mengeluarkan kebijakan pemberian kredit likuiditas kepada bank-bank dan penangguhan penerapan ketentuan pembatasan pemberian kredit bagi bank-bank berdasarkan rapat Dewan Moneter pada tanggal 3 Agustus 1959. Pada tahun 1965, Presiden Soekarno juga menganggap perlu untuk mengintegrasikan semua bank negara ke dalam suatu organisasi bank sentral. Untuk itu, dikeluarkan Perpres nomor 17 tahun 1965 tanggal 27 Juli 1965. Bank Tunggal itu bertugas sebagai satu-satunya bank milik negara yang menjalankan aktivitas-aktivitas bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. Pada tahun 1965 juga, salah satu kebijakan moneter yang diambil pemerintah untuk menghambat laju inflasi pada saat itu adalah pemberlakuan mata uang rupiah baru bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, pada masa ini perbaikan perbankan pada pemerintahan Orde Baru dimulai dengan memperkuat perundang-undangan yang mengatur perbankan baik berupa penggantian maupun membuat undang-undang yang baru. Misalnya membuat peraturan yang baru berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Pemerintah Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 ingin secara jelas mengatur usaha perbankan termasuk masalah perkreditan sehingga kesalahan pengelolaan seperti ekspansi kredit yang tak terkendali dapat dihindari. Selanjutnya pada masa Fakto yang berlangsung pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1997. Pada masa ini, upaya untuk mendorong timbulnya produk-produk baru diperlukan dalam penghimpunan dana dari masyarakat. Selanjutnya, Faktor 88 bertujuan untuk meningkatkan pengerahan dana masyarakat, meningkatkan ekspor non-migas, efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter, pengembangan pasar modal. Nah, itulah perubahan Undang-Undang Nomor 14 1967 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ini berdasarkan fungsinya dan berdasarkan operasinya bisa kalian lihat. Selanjutnya, pada masa reformasi yang berlangsung dari tahun 1991 sampai dengan 1999, krisis moneter dan bantuan likuidasi Bank Indonesia.
Selanjutnya pada tahun 1997, krisis perbankan dan moneter tahun 1997 mengakibatkan terjadinya likuidasi terhadap 16 bank yang akhirnya mengguncang perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1999, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan pada tanggal 6 Februari, nilai BLBI yang disepakati adalah 144,5 triliun dan pemberian BLBI kepada PT Bank Ekspor Impor Indonesia sebesar 20 triliun. Selanjutnya pada tahun 1991, terbitlah Bank Muamalat sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil atau bank yang berada dalam naungan syariah. Selanjutnya, pada masa reformasi atau masa sekarang ini sistem perbankan modern, mulai dari pembuatan BPPN, perusahaan pengelola aset dan arsitektur perbankan Indonesia. Pembubaran BPPN berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1998, maka terbentuklah BPPN. Namun pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, lembaga ini dibubarkan pada tanggal 27 Februari tahun 2004 berdasarkan keputusan Presiden nomor 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN. Selanjutnya perusahaan pengelola aset, dirikan PPA. Apa itu PPA? PPA itu adalah PT Perusahaan Pengelola Aset yang bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan aset ex Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang tidak berperkara hukum. Selanjutnya, arsitektur perbankan Indonesia. Jadi arsitektur perbankan Indonesia ini menciptakan bangunan 6 pilar api. Tujuannya itu untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Selanjutnya, ya, materinya selesai. Ya, semoga apa yang kalian simak dan kalian dengarkan bisa dipahami dengan baik. Sebelum saya selesaikan, saya akhiri. Ya, mohon diberikan komentar dan like pada video ini. Sekian materi dari sejarah perbankan dunia dan Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.